ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى في القرآن الكريم وأسلم القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال آية من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Ibu bapak jamaah masjid Jami Darussalam, alhamdulillah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat rahmat dan ridhonya kita semua masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka menikmati hidangan, yakni hidangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang jatuh pada saat ini kita semuanya diberikan selalu kesehatan sampai dan akhir menjelang di Idul Fitri. Kami doa Jalla wa'ala. Bila buka salat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, hingga sampai kepada kita semua yang insyaallah akan terus mengikuti sunnah-sunnahnya dengan istiqamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin para jamaah salat subuh Masjid Jami Darussalam, wabil khusus di Kabupaten Manggaras umumnya, dari manapun berada bisa ikut pengajian di sini, gitu. Di luar pun boleh, silakan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Dibuka di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ada beberapa sebutan yang melekat di dalamnya. Kita secara familiar ada hadis yang sering dibacakan, yang pertama, yang kedua, bahkan di buku kita ada hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharapkan dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini bukan berarti kita nanti setelah Ramadan mengerjakan dosa lagi secara sengaja, datang lagi di bulan Ramadan, dihapus lagi nanti dosa, tidak seperti itu. Makanya di Ramadannya dikatakan yang mengharapkan, yang mengharapkan ridho Allah dan secara keimanan yang kuat, itu yang bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Lalu ada beberapa sebutan di bulan Ramadan ini, sampai ada 6 sebutan. Jadi Ramadan ini bisa ada beberapa sebutan. Dan nanti bisa sampai 3 dulu ya, kita satu dulu. Sebutan bulan Ramadan yang pertama adalah bulan Ramadan ini
tarbiyah pendidikan. Jadi syahrul tarbiyah bulan pendidikan. Wabil khusus untuk bulan Ramadan ini bulan pendidikan, Allah secara langsung mendidik umatnya. Jadi Ramadan dididik langsung oleh Allah. Ibadah yang luar biasa, yang cukup rahasia, hanya Allah dan kita yang tahu. Jadi Ramadan puasa, kalau mau nipu anak orang tua bisa pura-pura puasa. Suami mau bohongin istri puasa bisa, atau istri mau bohongin suami puasa bisa, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Jadi puasa mah ibadah yang dosa Ramadan yang bersama ibadah yang hanya Allah dan kita yang tahu. Saya suka anekdot, suka bercanda. Di supir angkot mas sebagai saya. Jadi supir angkot mas hanya supir angkot dan orang yang tahu di mana dia berhenti. Kalau mungkin ada tanda, bukan supir angkot dan orang yang tahu. Ini balik-balik Ramadan. Jadi puasa Ramadan adalah puasa yang khusus Allah langsung mendidik kepada kita. Jadi hanya Allah dan kita yang tahu kita puasa tidak. Ya. Karena anak kecil bisa saja di kamarnya makan pas keluar rumah pura-pura latih rampok percaya saja pasti. Karena ini adalah ibadah yang rahasia, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Lalu ketika ini dikatakan bulan syahrul tarbiyah pendidikan, maka mudah-mudahan kita itu di bulan Ramadan ini tidak hanya menahan haus dan lapar saja. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Jadi banyak sekali di bulan Ramadan ini puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Nah, kita termasuk kategori itu kan, Bu ya? Kita termasuk kategori orang yang hanya menahan lapar dan haus saja. Ini tingkatannya biasanya tingkat orang yang awam, puasa awam itu hanya lapar dan haus. Padahal kalau kita tingkat sahabat dulu, itu Rasulullah, itu puasanya sudah semua berpuasa, dari mulai mata, hidung, telinga, anggota badan semuanya berpuasa. Kita makanan hanya puasa lapar dan haus saja. Ya. Seperti mempuasa lapar dan haus, bahwa sedikit tidur karena masih libur yang libur ya, bangun jam 10, aktivitas sebentar, tidur lagi, bangun libur, tidur sholat dulu, tidur lagi, kemudian dapatnya kalau jadi puasanya lapar dan haus saja. Lalu untuk memanfaatkan momen Ramadan itu luar biasa pahala yang begitu melimpah. Tinggal introspeksi diri saja. Apakah saya ini hanya menahan lapar dan haus saja? Itu untuk syahrul tarbiyah. Makanya di mana-mana banyak yang mengadakan pengajian-pengajian untuk membuka keilmuan kita supaya bulan puasa tersebut syahrul tarbiyah betul-betul bisa kita manfaatkan dalam hal pendidikan, dalam hal penambahan wawasan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan juga bisa disebutkan dengan syahrul ibadah, bulan ibadah. Makanya lebih cocoknya tema hari ini kita temakan judulnya wabah corona. Kemudian masih ingat singkatannya? Wabah corona disingkat, kemudian beribadah, disingkat Ramadan karena
di bulan Ramadan ini bersifat ritual yang harus selalu ditingkatkan, yang sudah wajib ditingkatkan, yang sifatnya sunnah ditambahkan, dan yang perlu diketahui oleh semuanya sangat pentingnya. Contoh yang peningkatan setelah sholat isya, saya suka perhatikan sholat isya itu masih banyak orang yang tidak bisa melaksanakan sholat sunat rawatib setelah isya. Nah, kalau dibanding-bandingkan sholat sunat setelah isya pada isya dengan sholat sunat tarawih, itu pahalanya lebih besar sholat ba'da isya sunat rawatib. Jadi lamun ke sholat ba'da isya ke sholat langsung ke sholat witir berjamaah, itu lebar ya, lebar bahasa Indonesia kasihan ya. Saya ba'da isyanya, sholat sunat pada isyanya tidak dikerjakan, padahal kalau dibandingkan ya, ini sepakat para ulama yang lebih jelas, kalau dibandingkan rawatib, sholat sunat rawatib ba'da isya dengan tarawih, kalau dibandingkan ini pahalanya lebih besar sholat sunat rawatib pada isya. Karena kita ilmunya yang tidak tahu ya, dalam itu kajian-kajian, makanya cukup setelah isya sendiri hanya nunggu tarawih, baik pahalanya lebih besar sholat sunat rawatib pada isya dibandingkan dengan sholat sunat tarawih. 2 rakaat tapi bisa mengalahkan sholat sunat tarawih yang 23 rakaat. Itu mulai diantalan tos pada isya sunat rawatib ini sunat ulang tidak begitu juga. Kalau kita nyari yang simpel-simpel hukum Islam, itu Ustaz lebih besar pada ini sholat sunat pada isya. Kalau ulang begitu mah lumayan ya. Tarawih pakai awet ini kan, nggak begitu juga. Kayak sholat tidur 20 menit bagus, gimana lebih baik tidur gitu mah daripada ngomongin batu. Ya dibandingkan itu jangan dengan ngomongin orang. Kalau dibandingkan dengan kajian itu lebih baik kan. Dibandingkan dengan mencari ilmu, atau dibandingkan dengan kajian-kajian, dibandingkan dengan qiraat yang lebih baik. Jadi kebandingkan dengan dengan membicarakan orang. Jadi saat beribadah waktunya beribadah. Makanya tingkat kedisiplinan kita di dalam melaksanakan bulan Ramadan itu, di dalam meninggalkan larangannya, mengerjakan perintahnya, kalau paham, betul-betul paham bahwa keistimewaan di bulan Ramadan ini begitu luar biasa, maka jangan sampai ditingkat dan jangan sampai ditinggalkan ibadah-ibadah yang lain. Banyak silakan untuk kita lebih senang untuk ngaji yang banyak. Kita lebih senang kajian-kajian, cari kajian-kajian di mana tempat lain juga banyak. Atau senangnya di sholat sunat, ayo sholat sunat jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewati. Karena sholat sunat bulan Ramadan seperti pahalanya seperti melaksanakan sholat wajib di bulan Ramadan. Jadi sunat tidak boleh dilewat lagi. Pahala ketua itu umumnya luar biasa. Harus kita jemput. Nah, karena ibadah ini sangat penting, bahkan asbabul atau apa ya, manusia diciptakan bukan pada dasarnya sebetulnya ibadah. Ngomong melakukan bina wali sekali tadi ya, dan tidak menciptakan kehidupan manusia yang betul. Bagaimana di dalamnya? Jadi kalau disuruh beribadah, memang tugas kita
disebut juga sebagai sebutannya Syahrul Quran. Bulannya diturunkannya Al-Quran. Ya, tidak usah diturunkannya Al-Quran. Bisa jadi Al-Quran tidak diturunkan di bulan Ramadan, maka tidak ada yang namanya istimewa bulan Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka terciptalah keistimewaan Ramadan. Masya Allah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, maka Ramadannya menjadi istimewa. Al-Quran jadi mujizat Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran semuanya tidak ada yang bertentangan sedikit pun dengan kehidupan. Ya, saya biasanya kemarin pernah di puskesmas nantang ke dokter kesehatan di sana. Pertanyaannya begini, adakah di aturan Islam yang bertentangan dengan kesehatan? Semua berdiam dan tidak ada. Ibu dokter semua yang ada di sini, baik ibu perawat, bahkan semua PPD yang ada, tolong sebutkan ayat Quran mana yang bertentangan dengan kesehatan. Ini informasi yang sangat luar biasa buat kita semua sebagai umat Islam. Ya, kita tahu Quran di Islam tidak ada sedikit pun yang bertentangan dengan kesehatan. Semuanya sudah selaras. Kita kepercayaan diri kita bahwa Al-Quran memang benar di sini. Pergi korek kemana-mana lagi, berayat bertentangan Al-Quran. Bahkan ngobrol dengan seorang orang yang berbuat Islam ketika menjadi Quran, dia bersaji Quran luar biasa. Al-Quran memang tidak ada yang bertolak belakang baik dengan kesehatan maupun dengan apapun yang menjadi aktivitas dunia. Semuanya sudah selaras. Bagaimana tidak bertentangan? Kita dibuat oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah. Lalu Allah menciptakan peraturannya. Dia sesuai yang menciptakan dengan yang membuat aturan Allah. Ibarat begini, ibu masih hidup, Bu? Masih hidup, Bu? Masih hidup? Halo? Nah, ada 5 sering yang familiar begitu. Ada motor yang mereknya apa? Atau mobil Toyota. Mobil Toyota, buku panduannya pasti buku panduan Toyota. Tidak mungkin buku mobil Toyota rusak, kita pakai panduan buku mobil Wuling katakan. Yang rusaknya Toyota, pakai panduan bukunya Wuling, hancur Toyota. Jadi bukan aturannya. Jadi buku aturannya yang pakai panduannya panduan buku untuk mobil Wuling katakan. Padahal yang rusak mobil Toyota. Kalau mobil yang Toyota yang rusak, dia sama aturan buku Toyota lagi. Nah, Allah menciptakan kita hidup di dunia, ya kita pakai aturannya aturan Allah. Menyediakan Al-Quran, menciptakan Al-Quran, maka aturannya Al-Quran pastinya nyambung. Bahkan 70% di Al-Quran itu rata-rata berbicara sejarah. Hampir isi dari Al-Quran itu 70% adalah menceritakan sejarah-sejarah yang bisa diambil ibrah, pelajaran oleh kita semua. Di dalam ayat Somo, jauh ke belakang beberapa abad ke belakang
bagaimana orang yang dulunya sombong, orang yang mengaku merasa Tuhan, bagaimana berkaca, bagaimana orang yang dulunya ada sekarang tidak bersyukur, belum ada orang yang tidak bersyukur, maka satu kampung diratakan. Negerinya sabar, negeri yang subur, damai, wah, apa yang hebat, gitu ya, subur, tapi kalau ratakan dan tidak bersyukur, makanya kalau ada satu kampung sekarang ini, kalau kasih kaca tsunami atau apa, mungkin di dalamnya orang-orang yang tidak bersyukur, tidak terulang kisah oleh yang tidak bersyukur, oleh Allah sampai yang bersyukur. Banyak, makanya kisah-kisah kehidupan hari ini kita sebelum mengulang sejarah yang harus dari tadi bahwa kita pelajaran, kita lihat orangnya, oh ini dulu kisah-kisah sudah jelas kok. Makanya ada rasa percaya diri. Alhamdulillah ibu bapak lahir di rahim orang Islam, gitu ya, agama orang tua Islam dan dari Islam ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena tidak ada kemungkinan kalau bapak ibu semua yang hadir di rahimnya non-muslim mungkin pada saat hari masih tidak muslim. Makanya nikmat iman, nikmat Islam di sini, di sini nikmat Islam dan iman itu. Kita lahir berada di orang tua yang muslim. Yang mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjadi seorang muslim dan muslimah yang sejati. Ya, pada keimanan, mudah-mudahan di Ramadan ini keimanan kita terus meningkat. Ya, dan mudah-mudahan juga Ramadan ini juga ibadah-ibadah yang tadi kita agak terus menjadi lebih semangat.